Nah, ada pertanyaan, apakah guru honorer swasta bisa ikut P3K? Nah, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung memberikan respon yang penting dalam menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh guru honorer yang bekerja di swasta, termasuk di madrasah swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Gemar Ilmu, sahabat guru honorer dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah berita lagi, yaitu berkenaan dengan nasib bagi guru honorer yang bekerja di sekolah swasta. Bagaimana nasib mereka di tahun 2024 ini? Saya bacakan. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 telah menjadi sorotan penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sebanyak 1,6 juta tenaga honorer diberikan prioritas diangkat menjadi P3K. Itu sebuah langkah yang memberikan harapan dan merupakan dambaan bagi para guru honorer dalam perjalanan karir mereka yang selama ini mereka idam-idamkan, yang telah lama bekerja, telah lama mengabdi bagi negeri ini, terutama mereka yang bekerja di lingkungan pemerintahan yang menjadi harapan mereka adalah untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi langkah ini menimbulkan perdebatan dan pertanyaan tentang bagaimana nasib guru honorer yang bekerja di sekolah swasta, maupun itu di bawah naungan Kemenak ataupun di bawah naungan Kemendikbudristek. Melalui pengangkatan ini terdapat implementasi dan signifikan terhadap kedua kelompok ini dalam dunia pendidikan. Bagaimana nasib guru honorer swasta? Pertama-tama penting untuk memahami konsep dari kebijakan pengangkatan ini. P3K merupakan skema yang memberikan kepastian status kepada tenaga honorer yang sebelumnya bekerja di lingkungan pemerintah, termasuk di sekolah-sekolah negeri. Dengan pengangkatan ini, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai negeri sipil. Namun bagi guru honorer yang bekerja di sekolah swasta, nasib mereka tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Mereka masih tetap berada dalam status honorer tanpa jaminan kepastian atau perlindungan yang sama seperti P3K ataupun PNS. Dampak pertama dan perdebatan ini adalah ketidakpastian dalam pekerjaan dan masa depan. Para guru honorer swasta seringkali hidup dalam ketidakpastian karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang pasti dan yang jelas akan diperpanjang kontrak mereka di sekolah tempat mereka mengajar. Ini berbeda dengan P3K yang setelah diangkat melalui kepastian dalam status pekerjaan, mereka akan mendapatkan kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Selain itu, perbedaan dalam akses terhadap tunjangan juga menjadi isu penting. P3K yang baru diangkat memiliki akses ke berbagai tunjangan disediakan oleh pemerintah seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan pangan. Di sisi lain, guru honorer swasta seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap tunjangan tersebut. Kesenjangan dalam pengembangan profesi profesional juga menjadi perhatian mereka. P3K memiliki akses ke berbagai pelatihan dan pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, guru honorer swasta mungkin memiliki akses terbatas dan bahkan tidak sama sekali terhadap pelatihan semacam itu yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran di masa akan datang. Bagi mereka guru honorer swasta, gaji mereka pun akan terbatas. Di samping itu, perbedaan dalam gaji juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. P3K memiliki gaji yang lebih kompetitif dan terstruktur dibandingkan dengan guru honorer swasta yang sering kali mendapatkan gaji yang rendah dan tidak teratur. Hal ini dapat berdampak pada motivasi dan kinerja para guru honorer swasta serta menimbulkan ketidakadilan dalam kompensasi dan pekerjaan yang sama. Nah, ada pertanyaan, apakah guru honorer swasta bisa ikut P3K? Nah, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung memberikan respon yang penting dalam menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh guru honorer yang bekerja di swasta, termasuk di madrasah swasta. Doli menegaskan bahwa pemerintah tengah mengutamakan pengangkatan P3K untuk tenaga honorer yang di lingkungan pemerintah sendiri, yaitu adalah sekolah-sekolah negeri, dalam upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka. Meskipun demikian, kata Doli juga menegaskan bahwa guru honorer swasta tidak dilarang untuk mengikuti seleksi calon ASN 2024 yang membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan status kepegawaian mereka. Nah, jadi untuk mereka yang bekerja di instansi swasta seperti sekolah swasta, baik itu yang di bawah naungan Kemendikbudristek ataupun di madrasah di bawah naungan Kemenak, mereka tidak dilarang oleh pemerintah untuk mengikuti CSN calon aparatur sipil negara yang dibuka oleh BKN pada tahun 2024 ini. Nah, dalam seleksi CSN 2024, para guru honorer swasta harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan usia dan pendidikan. Jika berhasil melewati proses seleksi yang ketat, mereka berpotensi untuk ditugaskan sebagai P3K di instansi terkait setelah menerima surat keputusan atau SK. Hal ini membuka jalan bagi mereka yang mendapatkan pengakuan resmi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Ya, dan perlu diingat ya, bahwa mereka yang bekerja di swasta itu sebenarnya juga sama tugasnya dengan mereka yang bekerja di sekolah-sekolah negeri. Tidak ada yang beda, yang membedakan adalah gaji mereka saja. Mereka yang bekerja di sekolah-sekolah swasta atau di madrasah swasta itu gaji mereka di bawah standar. Mereka lebih banyak bekerja dengan keikhlasan untuk mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya pemerintah memprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lama bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa ini, yaitu bagi guru-guru yang bekerja di swasta. Nah, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 2,3 juta formasi dalam seleksi CSN 2024 yang mencakup formasi untuk CPNS dan P3K. Dari sejumlah tersebut, instansi pusat telah menyiapkan 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi untuk P3K. Sementara itu, alokasi formasi untuk instansi daerah itu mencapai 1.867.333 dengan 483.575 untuk formasi CPNS dan 1.383.758 formasi untuk P3K.
Nah, ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang luas seluas-luasnya bagi masyarakat yang mengakses layanan publik melalui jalur ASN, yaitu mendaftar di JASN PKN tahun 2024 ini. Meskipun tantangan bagi guru honorer swasta mungkin lebih besar, kesempatan untuk menjadi P3K masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat dan berhasil melewati seleksi yang ketat. Dengan demikian diharapkan perlakuan yang adil dan peluang yang sama bisa diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam proses rekrutmen P3K tahun ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tenaga kerja, tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan, itu mendapatkan perlakuan yang layak, adil, serta sesuai dengan kontribusi mereka yang telah lama mengabdi kepada nusa dan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang menghonor, yang bekerja sebagai honorer di swasta, jangan berkecil hati. Pemerintah akan membuka bagi semua honorer untuk bisa masuk ke JASN PKN penerimaan yang akan dibuka pada bulan depan, yaitu bulan Agustus. Semoga kita mendapatkan kemudahan untuk mendaftar dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluluskan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.